Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua, terutama pada siang hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu, karena ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Maka ketika menyimak video ini, hadirkan dalam hati, ya, yaitu kita menuntut ilmu. Dengan niat seperti itu, apa yang kita lakukan insya Allah akan bernilai pahala yang besar. Ya, terkhusus siswi kelas 11 IPA, IPS, akhwat, SMA Alia Islamic School, insya Allah pada tahun ajaran 2020-2021 saya akan mengajar pelajaran fikih. Nah, sebelum saya menyampaikan materi-materi fikih, ya, maka alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Ya, jadi nama saya Mukhlis Abu Zar. Lahir di Ketapang Dongkal, Cipondo Indah, Tangerang, tanggal 6 Mei 1987. Mengenai pendidikan saya, ya, jadi saya sekolah dasar itu di tempat kelahiran saya, di Ketapang Dongkal, tepatnya sekolah MI Miftahus Sa'adah, sampai tahun 2000. Kemudian setelah itu saya melanjutkan, ya, pondok pesantren di Desa Sadeng, Luwiliang, Bogor. Ya, pondoknya bernama Pondok Pesantren Nurul Hidayah, yang dibina oleh Kiai Haji Khodamul Kudus saat itu. Kemudian di tahun 2004, ya, saya pindah pesantren ke Jawa Timur, tepatnya Desa Srowo Sidayu, yaitu Ma'had Al-Furqan Al-Islami, yang mana pembinanya saat itu Al-Ustadz Aunur Rafiq Gufron, dan banyak sekali faedah-faedah ilmu yang saya dapatkan di sana. Kemudian tahun 2009 saya melanjutkan studi ke Arab Saudi, ya, tepatnya di daerah Unaiza, Qasim, ya, di markaz dan yayasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan saya banyak menimba ilmu dari murid-murid beliau, di antaranya Syekh Sami As-Sughair, yaitu juga sebagai menantu Syekh, dan juga Syekh Khalid Al-Muslih dan Syekh Abdurrahman Ad-Dahas. Itu sampai 2011. Kemudian saya kembali ke tanah air karena qadarullah saat itu, ya, saya diuji, orang tua saya, ibu saya sakit, ya, sampai meninggal dunia. Nah, dan alhamdulillah saya sudah berkeluarga, ya. Sekarang saya memiliki 3 putra. Yang pertama namanya Wafi Irsyadi, umur 8 tahun. Sekarang sekolah di Alia Islamic School, ya, kelas 2. Kemudian yang kedua, ketiga, kembar, ya. Yang kedua namanya Ukasah Ubaidillah dan Usama Abdillah. Sekarang belajar di Ta'ud Sahabat Ilmu di Masjid An-Nur Pramita. Ya, mungkin cukup itu perkenalan saya. Kemudian poin yang kedua,
ya, kita harus tahu dulu tentang pentingnya mempelajari ilmu fikih. Berbicara tentang masalah bidang-bidang ilmu itu sangat banyak ya. Ya, sangat luas, lebih luas dari luasnya samudra. Apalagi kita juga sekolah banyak sekali bidang-bidang ilmu yang wajib untuk kita pelajari ya. Baik berkaitan dengan ilmu duniawi, ilmu agama, ilmu ukhrawi, ya seperti ada matematika, fisika, ya sejarah, ilmu agama berkaitan dengan akidah, fikih, ya bahasa Arab, Al-Quran, dan yang lainnya. Maka perlu dipahami bahwa di antara ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu fikih. Apa yang dimaksud dengan ilmu fikih? Jadi ilmu fikih itu berbeda dengan ilmu akidah. Kalau ilmu akidah yang mungkin insya Allah akan diajarkan oleh Al-Ustadz Yudi Kurnia Abu Faris, itu akan membahas tentang hal-hal yang wajib untuk kita imani dalam hati sebagai seorang muslim. Ya. Dan juga akan dijelaskan tentang keyakinan-keyakinan yang sesat lagi menyesatkan. Ya pokoknya itu urusan hati, amalan hati. Adapun fikih ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentunya berkaitan dengan amalan anggota badan. Ya, seperti akan dijelaskan tentang bagaimana kita mengerjakan sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana haji yang benar. Nah, itu adalah ilmu fikih, ya. Jadi sangat penting untuk kita pelajari ilmu fikih ini. Setelah kita mempelajari ilmu akidah, maka yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu fikih. Dengan mempelajari ilmu fikih ini, kita akan tahu bagaimana cara ibadah yang benar dan ibadah yang salah. Bagaimana ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah. Banyak kali kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW yang menyuruh kita agar kita beribadah sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Dalam masalah sholat, Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam haji, beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian tata cara manasik hajiku. Dan ibadah-ibadah yang lain. Dan kita tidak bisa mengetahui tata cara ibadah Nabi SAW kecuali dengan mempelajari ilmu fikih. Ini harus kita ketahui. Ya, jadi ibadah itu nggak cukup hanya bermodalkan ikhlas. Naam, ikhlas bagian dari syarat diterimanya amal ibadah. Tetapi di sana juga ada syarat yang penting. Apa yang disebut dengan ittiba, yaitu mengikuti tata cara ibadahnya Nabi SAW. Karena berapapun banyak ibadah yang kita kerjakan, kita sudah mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan segala-galanya. Kalau ternyata amalan tersebut, ibadah tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka mardud, tertolak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, yang bukan urusan dari kami, maka ibadahnya tersebut tertolak. Ya, maka sangat penting untuk kita pelajari. Ya, terutama kita adalah sebagai seorang muslim, tidak hanya fokus belajar ilmu fisika, ilmu matematika, yaitu menjadi kepentingan kita di dunia. Tetapi di sana ada ilmu yang menjadi kepentingan kita di akhirat, kebaikan dunia akhirat, yaitulah ilmu agama. Yang harus kita lebih fokus karena ini menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian berikutnya, saya ingin menyampaikan buku yang akan menjadi panduan kita. Ya, jadi buku yang akan kita kupas, yang akan kita pelajari, ini buku Fikih Muyassar. Ya,
Ini buku Fikih Muyassar yang disusun oleh banyak masyayikh, di antaranya adalah Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk, Profesor Dr. Abdul Karim, Profesor Dr. Abdullah bin Fahad, Profesor Dr. Faihan bin Shali. Qadarullah, tahun ajaran ini karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh pihak sekolah, yang kita tahu kita sedang diuji adanya pandemi wabah yang sampai sekarang belum juga berakhir, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera ya menghilangkan wabah ini. Jadi tidak ada buku PAI. Jadi buku PAI tidak disediakan. Ya, maka bagi siswi khususnya kelas 11 IPA IPS Akhwat, kalau ingin memiliki buku ini silahkan ya, silahkan beli secara online atau juga di toko-toko buku. Ini akan menjadi panduan kita, tapi tentunya tidak semuanya akan kita pelajari. Hanya poin-poin penting saja ya, karena pembahasan wudu, sholat itu mungkin sudah dibahas, maka nanti yang saya akan sampaikan adalah ya tentang sholat sunnah, macam-macam sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, ya hukum-hukum imamah, sholat orang yang memiliki uzur, sholat khauf, sholat 2 hari raya, sholat istisqa, ya kemudian nanti zakat, ya puasa, dan materi-materi lainnya. Jadi itu saya harapkan ya memiliki buku ini, buku fikih. Ya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya untuk kelanjutannya nanti kita akan coba ya melalui Google Chrome ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.